Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi siang ini untuk belajar bersama-sama atau namanya sareng gitu. Khususnya untuk mata kuliah praktek metode numerik bagian materi untuk ordinary differential equation atau ODE 1 itu khususnya pada siang kali ini. Oke. Jadi sebelum saya membahas tentang praktik metode numeriknya atau skripnya, saya mau bahas dulu pengantarnya, yaitu untuk metode numeriknya itu sendiri. Oke. Jadi ODE 1 itu apa sebenarnya? Oke, silakan saya tampilkan. Baik. Pertama, kita harus mengetahui bahwa ODE itu adalah persamaan yang memiliki satu fungsi variabel bebas atau dapat dikatakan semua turunan dari persamaannya hanya bertumpu pada satu peubah bebas atau variabel independen. Jadi cara sederhananya, dia hanya memiliki satu aja variabel bebasnya. Misal, di contoh ini, fungsi PZ plus 1 sama dengan PZ tambah delta Z. Fungsi variabel bebasnya hanyalah Z gitu. Itu cuma satu. Nah, singkatnya, untuk masing-masing ODE ini, untuk mendapat solusinya biasa dilakukan berapa kali pengulangan atau iterasi. Nah, H ini merupakan step size dari setiap pengulangan yang dilakukan. Itu H ya. Berikutnya, biasanya dalam menyelesaikan solusi untuk ODE, kita punya 4 metode utama yang saya sudah berikan bold kuning ini. Ada metode Euler, ada metode Heun, ada metode Taylor, dan metode RK. Oke. Sekarang saya sudah bahas tentang metode numeriknya ya. Sekarang kita beralih ke praktik metode numeriknya. Nah, sebelumnya Ibu Okta itu telah memberikan kita tugas. Jadi tugasnya ini. ODE 1. Ada 3 total tugas yang diberikan. Jadi akan kita bahas satu persatu dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. Jadi sekarang kita masuk dulu ke nomor 1. Di nomor 1 ini diberikan tentang menggunakan Euler method. Euler method itu apa? Oke. Kalau yang saya tampilkan seperti ini nih. Euler method itu secara sederhananya dia punya persamaan umum yaitu Y R tambah 1 sama dengan YR tambah H dikali FR, atau YX plus 1 sama dengan YX tambah H kali F, XR, YR. Kalau secara metode numeriknya dijelaskan bahwa metode Euler itu adalah metode yang ini dapat ulangi, metode untuk mencari solusinya pendekatan yang tadi itu menggunakan penurunan Taylor, yang ini dia menggunakan geometri. Oke. Nah, itu metode Euler ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke algoritma penyelesaian soalnya ini. Jadi di soal itu diberikan ditayang seperti ini. Diberikan suatu persamaan ODE Y sama dengan X tambah Y dan Y0 sama dengan 1. Hitung Y pada titik 0,1, artinya Y pada X 0,1, ulangi, pada Y pada titik 0,1 menggunakan Euler method jika diberikan persamaan aslinya yaitu E pangkat X dikurang 1. Untuk H sama dengan 0,05, H sama dengan 0,02, dan H sama dengan 0,01. Terakhir adalah tentukan errornya untuk masing-masing
step size atau H. Baik, untuk soal seperti ini, dan kita menggunakan Euler method, kira-kira algoritma seperti apa? Nah, ini saya berikan algoritma untuk Euler method, kurang lebih seperti ini. Jadi, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendefinisikan fungsi fx tambah y. Ya. Kita harus mendefinisikan fungsi fx tambah y-nya tadi. Kemudian ada juga fungsi Euler-nya serta fungsi persamaan aslinya. Jangan lupa juga panggil fungsi Euler dengan masukkan initial value. Initial value-nya misal ada titik atasnya atau B, titik bawahnya A, kemudian H juga step size dan nilai-nilai berikutnya. Oke. Jadi ingat, yang pertama kita harus lakukan adalah cari N, oke? Sebelumnya ini ya, dua ini, oke? Kalau saya buat skripnya seperti ini. Definisikan fungsi fx tambah y. Nah, saya buat nih definisi fungsi fx tambah y atau fungsi PDP. Def pun atau function x, y titik 2 a sama dengan x tambah y, maka kita return a. Kurang lebih seperti itu. Untuk definisi dari fungsi fx tambah y. Kemudian ada fungsi Euler. Nah, fungsi Euler ini kita definisikan juga. Fungsi Euler ini kurang lebih seperti ini. Akan saya jelaskan lagi dalam lebih detailnya pada algoritmanya. Fungsi aslinya juga bisa kita buat. Secara terakhir adalah panggil fungsi Euler dan masukkan initial value. Ini maksudnya ya. Misal A sama dengan Euler 0,1, 0,1, 0,05, 0,0,1. Itu memanggil fungsinya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya, yaitu membuat definisi dari Euler method. Oke. Pertama tentu kita harus menggunakan seperti ini. Def Euler dalam kurung kita menggunakan variabel apa? Nah, di sini saya coba masukkan variabel yang pertama adalah T0 ini, maksudnya adalah X. Jadi sekali lagi T di sini adalah berarti X gitu. T0 atau X0 sama aja. Berikutnya ada Y0 atau Y. Berikutnya ada H atau step size-nya. Ada A atau batas bawahnya dan ada B atau batas atasnya. Dalam hal ini 0,1. Nah, berikutnya cari N. Oke? Cari N. N tentu saja kita sudah mengetahui nilai rumus dari N itu yaitu integer dalam kurung titik atas kurang titik bawah diper step size. Nah, itu rumus umumnya dari mencari seberapa banyak jumlah iterasi yang dibutuhkan. Berikutnya, cari nilai T untuk setiap H. Cari nilai T untuk setiap H. Maksudnya seperti ini. H yang kita ketahui kan ada 3 diminta. Ada H sama dengan 0,05, ada H sama dengan 0,02, dan ada H sama dengan 0,01. Berarti, kan tentu saja nih, nilai X-nya ini akan berbeda-beda pada setiap pengulangannya. Maka sekarang kita diminta bagaimana cara kamu membuat definisi yang bisa mencari nilai X tadi atau T tadi untuk setiap pengulangan. Nah, di sini saya definisikan ya, kurang lebih kayak gini. T sama dengan T0 ditambah np.range dalam kurung n plus 1 kali H. Sekarang kita fokus pada bagian ini.
sama dengan T0 tambah NP dot range dalam kurung N tambah 1 kali H. Oke. Kalau saya, ya, oke. Apa? Oh, oke. Kenapa pakai range? Oke. Pertama kan yang kita ketahui bahwa untuk mencari nilai X ini kan untuk misalnya pada iterasi 1 kan, iterasi 1 X-nya kan sama dengan apa itu? 0 kan? Nah, oh jelek sekali tulisannya ya, susah Mang. Ya, nggak ada pen digital soalnya. Nah, oke. Nah, yang kedua itu seperti di sini nih, yang dikasih lihat pada resume teman kita. Nah, ini dia. Mending saya kasih di sini aja nih. Nah, ini iterasi 1 nih. Iterasi awal yaitu X sama dengan 0. Kan? Iterasi 2, X1 sama dengan X0 tambah H. Ya kan? Sama dengan 0 tambah 0,05. Akhirnya jadi 0,05. Itu di iterasi kedua. X2 sama dengan X1 tambah H. Yaitu 0,05 tambah 0,05. Sama dengan 0,1. Seterusnya berikutnya. Sampai iterasi 2 kan. Berikut iterasi 2 hanya sampai 2 kali. Kemudian juga untuk H sama dengan 0,02 kurang lebih seperti itu. Jadi dengan sederhananya saya sebut begini. Yang berubah hanyalah ada penambahan H, gitu kan? Ada penambahan H. Sedangkan X-nya itu kita menggunakan X sebelumnya. X sebelumnya. Jadi saya buat skripnya menjadi np.arrange dikarenakan arrange ini kan modul bawaan, bukan modul sih istilahnya. Ya, operator tambahan dari NumPy di Python yang fungsinya itu mirip seperti range. Yang membedakan antara range dan range ini, kalau range ini dia bisa kita menentukan batas bawahnya berapa sampai batas tingginya, batas atasnya berapa. Misal 1,n misal. Tapi kalau np.range ini cukup kita tentukan batas atasnya, batas bawahnya dia otomatis diambil dari 0 gitu. Jadi misal ini np.range dalam kurung n tambah 1 kali h. Misal kita anggap n-nya adalah 2. Misal ya. N-nya adalah 2. Berarti dia mengambil np.range 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadinya dia akan memulai hitungan dari T0. Dari iterasi 0, kemudian berikutnya lanjut ke N-nya yang 1, berikutnya N kedua, sampai seterusnya, sampai akhiran N plus 1 ini. Sekarang kenapa saya menggunakan N plus 1? Karena secara otomatis kalau fungsi np.range ini dia menghitung mundur 1 dari batas akhirnya. Misal saya hitung batas akhirnya saya pasang 5, berarti dia akan hitung sampai iterasi keempat. Itu misal. Tapi kan di sini kita gunakan sebagai batas iterasi terakhir kan, 5. Makanya saya tambahkan 1 di sini, biar kehitung juga istilahnya. Kalau dikali H ini tentunya sudah merupakan persamaan dasar. Gimana yuk? Bisa untuk np.range ini? Iya, bisa. Lebih simpel pakai np.range. Bisa pakai looping pakai range, tapi lebih panjang lagi skripnya dan saya ingin menghemat skrip biar lebih simpel. Oke, begitu ya. Dan kata lain, cari nilai T untuk setiap H itu begitu. Nah, sekarang kita sudah masuk untuk mencari T kan udah. Nah, sekarang nilai Y-nya ini yang menjadi masalah. Bagaimana cara kita mencari nilai Y? Ya, dimana nilai Y itu selalu berubah-ubah dari ini. Iterasi 1 kan, YR plus 1, Y1 sama dengan Y0 tambah H dikali F0. Nah,
Berikutnya juga jadi Y2 sama dengan Y1 tambah H dikali F1. Tapi dia F1-nya ini ada gini, X1 tambah Y1-nya gitu. Ini X0 tambah Y0. Jadi ya terbilang agak kompleks dibanding untuk mencari X. Nah, cara yang saya lakukan adalah cukup dengan membuat list. Jangan membuat list. Jadi buat list untuk Y. Cara buat list itu simpel kan? Y sama dengan np.zeros dalam kurung n plus 1. Artinya dia buat list yang isinya semua angka 0 gitu. Yang nantinya 0 itu akan diisi dengan nilai-nilai Y pada setiap loopingnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita tentukan nih, kalau dia kan Y sama dengan 0, 0, 0 seterusnya kan. Tapi diketahui dari soal bahwa Y awal bukanlah 0, melainkan Y0 ini. Nah, makanya saya tulis Y kurung apa sih ini? Kurung kotak kan? Kurung kotak 0 sama dengan Y0. Begitu. Nah, sekarang kita lakukan step keempat, yaitu looping untuk mencari nilai Y untuk setiap H, untuk setiap nilai step size-nya. Misal, kita gunakan N untuk pengandaian. Bisa gunakan N, bisa gunakan E, dan huruf-huruf lainnya. Silakan bebas. For N, in range N besar. Titik 2 sama dengan, nah, masih ingat tadi rumus umum dari Euler method? Ini kan, Y X plus 1 sama dengan YX tambah H dikali F dalam kurung XR, YR. Oke. Tinggal masukkan itu ke dalam script. Y N plus 1 sama dengan YN ditambah H dikali function TN, YN. Cukup simpel seperti itu. Berikutnya kita tinggal print Y. Saya ulangi, ini print Y ini untuk jika kalau kita mau melihat seluruh iterasi ya. Kalau tidak mau, tinggal mengetahui nilai akhirnya, tidak usah di printnya itu. Langsung kita aja return, apa sih? Ya. Return ini Y kurung kotak N. Artinya dia ini cetak nilai Y pada N terakhir gitu. Misal iterasinya sampai ke 5, berarti cetak nilai Y pada iterasi ke-5. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita panggil fungsinya. Untuk H sama dengan 0,05, berarti A sama dengan nama fungsinya apa? Euler dalam kurung. T0-nya berapa sih kalau diketahui soal? Ini kan soal T0-nya adalah 0. Oke, karena tadi bertahu di sini. Ini T0 ada 0, kemudian Y0-nya adalah 1, ya kan? Berikutnya H. H yang paling pertama adalah 0,05. Berikutnya titik terbawah 0. Titik yang dicari atau titik di atasnya adalah 0,1. Sekarang kita print untuk 0,05. Sama juga dengan 0,02 hanya. Yang perlu diubah hanyalah step size atau hanya aja. Sisanya sama. Untuk H0,01 juga ditulis 0,01. Oke. Sekarang saya langsung bahas kalian dan errornya. Nah, error ini saya print seperti ini hanya untuk membatasi aja biar antara bedanya. Rumus umum, oh ya, diberitahu bahwa nilai true value-nya kalau mau pakai apa ya, bisa sih pakai SkyPy juga bisa. Cuman saya langsung kasih tahu aja true value-nya biar lebih mudah. 1,1103. Cari nilai errornya kan simpel kan, seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu A sama dengan X kurang Y di per X kali 100, di mana X ini adalah true value-nya, Y-nya ini adalah nilai
hasil definisi Euler, kemudian dikali 100. Nah, panggil fungsi errornya tadi. Ada error untuk true value, A, ada true value, B, dan true value, C. Oke. Algoritmanya sudah seperti itu, sekaligus saya sudah buat skripnya. Sekarang waktunya kita mencetak hasilnya. Akan terlihat seperti apa. Sebentar, saya ulangi lagi. Nah, ini dia hasilnya. Jadi untuk H sama dengan 0,05 adalah 1,105. Untuk H sama dengan 0,02 1,1081. Untuk H sama dengan 0,01 adalah 1,109. Untuk masing-masing errornya, untuk H sama dengan 0,05 adalah 0,477 atau 0,477. Oke. Berikutnya untuk 0,02 adalah 0,192%. Untuk 0,01 adalah 0,09. Artinya semakin kecil hanya, maka semakin besar nilai pengulangannya atau semakin banyak kali pengulangan iterasinya, dan semakin kecil nilai errornya. Kalau saya bandingkan dengan ini, nilai hasil yang dicari, bentar. Apakah jauh atau mirip ini? Nah, ini dia. Lihat pada 0,05 dapat hasilnya adalah 1,105. Pada iterasi 0,02 1,1081. Bisa dilihat bahwa hasilnya adalah mana terakhir nih. Nah, ini 1,108161 sama kan? Lihat juga pada 0,01 adalah 1,1092473. Oh, ini sedikit beda, tapi 3 angka di belakang koma mirip. Oke. Untuk nilai untuk errornya, maksud saya untuk errornya, lihat ya, untuk 0,0 adalah 0,477. Untuk ini 0,192, dan untuk 0,01 adalah 0,095. Nah, ini agak beda ya untuk 0,01. Oke. Itu untuk Euler method. Cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang Euler method itu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini script-nya. Fungsi aslinya sebenarnya digunakan hanya untuk mencari nilai true value. Silakan, iya benar. Saya nggak pakai di sini, saya langsung masukkan aja biar lebih simpel. Iya, gitulah. Gimana yang lain? Le, gimana Le? Boleh, izinin mau nanya. Iya. Kalau misalkan kita pengen ngeprint yang nilai masing-masing pada yang jika mau melihat seluruh iterasi itu yang dipagerin itu dia dalam bentuk array apa gimana? Oh iya, oke. Baik. Kalau mau manggil satu-satunya gimana berarti? Oh, yang ini ya? Ini ya, Un? Iya. Nah, oke. Sekarang saya mau coba dulu untuk ini. Kita hapuskan pagarnya ini ya. Kira-kira kelihatan seperti apa kalau di print seluruh iterasinya. Oke. Kita cetak hasilnya F5. Nah, kelihatan seperti ini nih. Ini lihat sini maksudnya untuk 0,05. Ini untuk 0,02. Yang ini untuk H sama dengan 0,01. Terlihat kan? Iterasi pertama itu masih 1. Iterasi 0 ya. Iterasi 1 adalah 1,05. Iterasi kedua adalah 1,105. Kita ambil yang paling akhir, jadinya seperti ini. Jadi
masih ketika di print dia masih dalam bentuk list gitu. Dia dalam bentuk list. Dengan kata lain, yang kita return tadi itu sebenarnya kita hanya mengambil bagian terakhir dari list yang telah kita buat sebelumnya. Ya itu sih. Oh ya, makasih. Berarti kalau mau ngambil satu, misalkan kita pengen satu-satu ditulis, berarti kita manggil masing-masing listnya dong. Iya, begitu. Kalau Ya. misal mau ngambil satu kan, misal kita mau disuruh cari nilai Y pada iterasi ketiga, misal untuk H0,01, berarti nanti tinggal cari aja tulis yang ini. Y dalam Y kurung kotak 3 gitu kurang lebih. Tapi dibuat di sinilah nanti. Coba-coba aja. Gitu ya, Un. Oh ya, makasih. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang Euler method? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke bagian soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ini dia. Diberikan suatu ODE atau persamaan diferensial biasa sama dengan nomor 1. Jadi soalnya sama yang dipakai. Sekarang yang kita diminta adalah hitung Y 0,1-nya jika hanya adalah 0,02. Jadi tidak menggunakan lagi H yang ada 3 ini. Cukup satu aja kita ambil. Tetapi harus memakai RK Heun method. Ada juga RK Ralston method. Serta mencari error antara dua metode ini. Serta apa yang bisa disimpulkan setelah menghitung yang ini dari A, B, dan C. Oke. Sekarang saya mau kasih pengantar dulu tentang apa itu RK Heun method dan RK Ralston method. Sebagaimana yang kita tadi jelaskan bahwa ada 4 metode utama dalam penyelesaian ODE. Pertama ada Euler, ada Heun, ada Taylor, dan ada juga RK. Oke. Jadi saya sederhana gini. Euler adalah metode paling pertama. Berikutnya Heun. Heun ini digunakan untuk menyempurnakan dari persamaan Euler. Itu ya. Heun adalah untuk menyempurnakan Euler dikarenakan ada errornya. Kemudian Taylor adalah persamaan sendiri juga. Dan RK ini digunakan untuk menyempurnakan Taylor itu. Dikarenakan Taylor memiliki nilai error yang cukup besar. Saya masuk langsung ke bagian RK yang akan kita bahas. Basic idea dari RK adalah untuk mengatasi kekurangan dari Taylor approach yang memiliki banyak turunan. Nah, secara sederhana RK ini punya 4 orde. Punya 4 orde. Ada orde pertama yang persamaan umumnya yaitu sebagai berikut. Untuk mencarinya cukup diperlukan 1K atau K1 sama dengan H dikali F X R, YR. Kemudian YR plus satunya adalah YR tambah A1 kali S1. Itu orde pertama. Dinamakan RK Heun. Dikarenakan persamaannya ya. Persamaannya itu masih mengambil juga beberapa poin dari metode Heun. Berikutnya ada RK Ralston. Dia itu adalah orde kedua, di mana dia sudah menggunakan 2K, ada K1 dan K2. Jadi lebih kompleks lagi ya. Orde ketiga dan orde keempat saya tidak bahas karena tidak berhubungan dengan soal. Oke. Nah, kira-kira kalau dalam bentuk soal, beginilah persamaan umumnya.
Ini untuk Heun method atau RK Heun. YR plus 1 sama dengan YR ditambah 1/2 dikali K1 tambah K2. Oke. Kalau Ralston method. Iya. Benar-benar. Kemudian Ralston method ini dia. K1 K2 sama dengan, dia sudah lebih kompleks, ini ada 1/3 K1 ditambah 2/3 K2. Prinsip umumnya atau algoritmanya ini mirip. Yang membedakan hanyalah penjumlahan di K1 dan K2-nya. Oke. Sekarang kita udah bisa ya. Waktunya saya perlihatkan di soalnya. Nomor 2. Tentang penggunaan RK. Nah, ini dia. Oke. Kelihatan yang ini? Oke. RK Heun method dan Ralston method. Oke. Kita masuk ke algoritmanya. Ini berikutnya algoritmanya ya. Jadi, kalau di penyelesaian secara metode numeriknya atau cara hitungannya, kita pertama harus cari dulu berapa jumlah iterasinya. Atau ada kurang lebih 5 iterasi di sini. Kemudian masukkan dalam formulasi RK Heun method. Nah, yang kayak saya telah jelaskan tadi. Kemudian masukkan nilainya untuk setiap iterasi. Kayak gitu. Untuk mencari X, untuk mencari K1, mencari K2, dan mencari Y1. Lanjut sampai iterasi terakhir. Nah, sekarang saya masuk ke script. Ini dia. Oke. Hal yang kita harus lakukan pertama adalah definisikan fungsi fx tambah y, fungsi ini. Kemudian fungsi RK Heun, fungsi yang saya bold ini. Ada pula fungsi asli, boleh iya boleh tidak. Fungsi ini saya pagar aja karena saya tidak terlalu gunakan. Berikutnya panggil fungsi Heun dengan masukkan inisial value. Fungsi Heun itu maksudnya mana? Ya ini yang kita panggil. Ini dia. Nah ini itu Ralston ya. Ini fungsi Heun. Oke. Nah, cara step-step awalnya itu mirip dengan Euler. Kita buat dulu definisi Heunnya dengan menggunakan variabel T0 atau X, Y0 untuk Y, A atau step size, A titik bawah, dan B titik atas. Kemudian cari nilai N atau berapa kali pengulangan iterasinya dilakukan. N adalah integer dalam kurung B kurang A dikali H. Kalau teman-teman nanti coba hilangkan integernya, biasanya error karena float. Bilangan float biasanya dia mengikuti dari B sama A-nya dengan H. Bisa aja mungkin awalnya 5 jadi 5,0. Nah, makanya saya pakai integer biar lebih mudah hitung-hitungannya. Berikutnya, cari nilai T untuk setiap H. Kayak tadi, yaitu T sama dengan T0 ditambah np.range dalam kurung N tambah 1 kali H. Sekali lagi saya gunakan np.range ini biar lebih mudah. Kemudian N plus 1 dikarenakan secara otomatis baik range dan arrange itu biasa mengambil satu angka di belakang batas terakhir. Makanya saya tambahkan 1 biar N itu terhitung juga. Dikali H, oke. Sama pula dan Y, yaitu ini buat list untuk Y, K1 dan K2. Jadi kita buat listnya. Paling simpelnya itu np.zeros dalam kurung N plus 1. Artinya dia membuat list yang isinya semua angka-angkanya 0. Ntar kita bisa isi pakai hasil looping. Tapi ingat, untuk Y itu awalnya bukan 0, karena dia sudah ditentukan. Awalnya adalah
Y0 itu sendiri, yang dimana kalau dalam soal ini adalah 1. Nah, oke. Sekarang buat juga nih list untuk K1. np.zeros dalam kurung n plus 1. Dan K2 adalah np.zeros dalam kurung n plus 1. Sama. Sekarang kita masuk ke loopingnya. For n in range n. Ada lagi n ini saya gunakan. Boleh pakai I, boleh pakai A, boleh pakai C. Terserah. Saya gunakan aja n kecil. Oke, titik 2. Nah, coba kita lihat ke hitung-hitungannya. Jadi dia cari dulu nilai K1, ini kan, cari dulu nilai K1, dapat nilai K1, cari nilai K2, karena di dalam persamaan K2 ada K1-nya, gitu kan. Setelah dapat K1 dan K2, maka masukkan ke dalam persamaan Y1. Itu baru dapat Y-nya. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam script, berarti cari dulu K1-nya kan. K1 dalam kurung kotak N sama dengan apa tadi persamaan umumnya untuk K1? Ini persamaan umum K1 adalah ini dia. K1 sama dengan H dikali F X R, YR. Berarti ini H dikali fun atau fungsinya Tn, Yn. Oke. Tinggal kita pindahkan aja ya pengetahuan kita di metode numerik ke dalam script. Kemudian K2 N, yaitu adalah H dikali F atau fun di sini namanya Tn tambah H, Yn tambah K1N. Nah, ini K1N digunakan di sini nih. Jadi cari, masukkan ke sini. Terakhir, YR plus 1 sama dengan YR tambah 1/2 K1 tambah K2. Berarti YN plus 1. Nah, di sini kenapa saya masukkan N plus 1? Dikarenakan yang kita mau cari ini kan nilai berikutnya kan. Selain itu pula di rumus umumnya juga R plus 1. Kayak begitu. Sama dengan YN ditambah 1/2 dikali K1N tambah K2N dimasukkan di sini. Berikutnya kita cetak nilai Y-nya jika mau melihat seluruh iterasi. Tapi saya pagarkan dulu. Kita kembalikan nilainya atau rotornya ke Y kurung kotak N atau Y pada iterasi terakhir. Serta jangan lupa panggil fungsinya. Di mana T0-nya adalah 0, Y0-nya adalah 1, H-nya adalah 0,02, A adalah 0, dan B 0,1. Oke, sekarang saya pagarkan dulu untuk Ralston-nya biar tidak mengganggu. Kita cetak ya, nilai dari hewan itu. Ada yang kecetakannya nih. Oh, ini dia. Sorry. Ulang. Ini dia. Jadi, menurut metode Heun, hasil akhir adalah 1,11032. Kalau kita bandingkan sama metode numeriknya, apakah sama? Coba ya kita lihat. Pada iterasi kelima, 1,11032 sama rupanya. Dan kata lain maka nilainya oke, udah benar. Oke. Kalau sekarang kita mau lihat lagi seluruh iterasinya, hilangkan ini, cetak lagi. Maka akan terlihat jumlah iterasi 1 sampai 5-nya. Ini. Ada iterasi pertama masih 1, iterasi berikutnya jadi 1,024. 1, ini, 1 gini terus, berikutnya sampai di sini. Ada double lagi. Oke, gitu ya, kurang lebih. Untuk metode Heun bagaimana? Ada pertanyaan?
Coba dilihat-lihat dulu, kurang lebih lah 3 menit kalau mau lihat dulu, silakan. Saya juga mau minum sebentar. Silakan. Saya tampilkan skripnya dengan soalnya, skrip dan soalnya. Monggo. Oke, udah 3 menit. Ada yang mau ditanyain tidak? Kang Arkaun, silakan, ada yang mau ditanyakan. Cek. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau mungkin lebih lengkap lagi skripnya. Oke, yuk. Yang lain? Gimana Un? Amanil. Mas Wahyu, bisa Mas? Ada pertanyaan? Masih nyoba, Lil. Oh ya, oke. Bagusnya memang sambil dinyoba skripnya sih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke metode RK Ralston, oke? Baik, kita lanjut ke metode RK Ralston. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari menggunakan metode RK Ralston. Nah, RK Ralston itu mirip dengan RK Heun. Yang membedakan hanyalah dia memiliki 2K. Jadi ini saya tulis RK Ralston method. Gitu. Algoritmanya sama dengan RK Heun. Yang membedakan hanyalah pada
script untuk mencari Y, K1 dan K2. Maka dari itu saya langsung masuk ke scriptnya aja karena algoritmanya sama. Dari definisi sampai K2 sebelum looping sama persis dengan Heun. Selain nama definisinya tentunya. Di sini kan Ralston tadi Heun, oke? Sama kan? Nah, yang membedakan hanyalah pada looping atau for-nya. Tinggal memindahkan pengetahuan kita di metode numerik ke dalam script. Ini dia. Kalau tadi kan sekarang K1 ya. K1 tadi masukkan Ralston. Dia pakai apa? H dikali F TN fun TN, YN sama. Oke. Nah, K2-nya cukup beda di sini K2-nya. YR plus 1 sama dengan YR tambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2, berarti tinggal masukkan aja. K2 N atau ini kan terasinya sama dengan H dikali fun atau functionnya ini dalam kurung TN tambah 3/4 H gitu ya. Ini sorry ulang. TN tambah 3/4 H koma YN dalam kurung 3/4 KN. Yang ini dia. Nah, berikutnya masukkan rumus YN plus 1 yaitu YN tambah 1/3 K1N tambah 2/3 K2N. Oh, tadi sebelumnya kan tadi jam-jam 10 ya, saya coba buat ini kan skripnya. Tadi saya error tuh skripnya. Kenapa? Karena ternyata saya tulis sesuai rumus ini, saya pasang di atas segini. Kalau kita run seperti ini, maka kan akan ada yang masalah di situ. Tidak usah di run ya, tinggal saya katakan aja. Intinya jangan seperti ini salah. Kalau di run, maka listnya akan kurang 1. Dimana pada list yang bagian pertamanya 1, yang keduanya tab 1 juga. Baru mulai diterasi ke urutan ketiga, baru mulai ada looping gitu. Makanya harus pasang di bawah. Ini rumusnya cuma rumus aja kan, jangan diikuti urutannya. Nah, sekarang kita tinggal kembalikan atau return YN. Oke. Ini jika mau melihat seluruh iterasi bisa. Saya langsung aja perlihatin. Oke. Kita print sekarang Ralston itu. Oke. Di print. Nah, ini kurang lebih. Tunggu. Ini apa yang muncul di bawah ini? Iya. Apa ya? Itu print Y-nya, Lil. Yang mana? Print Y itu. Oh, print Y-nya ini masih dapat juga ini. Iya, masih kau keluarin itu. Oh iya benar. Pertama print di sini, kemudian dia print lagi ya kan? Oh. Ya, jadi keulang-ulang itu 2 kali. Betul. Ah, jadi Terus yang abaikan aja. Jadi ini ya, iterasi ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 5. Diambilnya paling terakhir atau iterasi ke-5, jadi 1,110327. Hasilnya sama persis dengan RK Heun. Kayak gitu. Memang ternyata hasilnya sama. Walaupun rumusnya beda, tapi hasilnya sama. Nah, saya langsung lanjutkan ke mencari error untuk RK masing-masingnya. Saya inisial value-nya, true value-nya adalah 1,1103. Oke. Boleh pakai persamaan, boleh pakai SkyPy, boleh langsung pasang seperti ini. Itu mudahkan aja. Nah,
kalau untuk persamaan error kan dia harus punya true value, ada juga A atau metode Heun, ada juga B atau metode Ralston. Makanya saya panggil lagi di sini nih. A sama dengan Heun 0,1 seterusnya, B sama dengan Ralston seterusnya. Tinggal saya definisikan sekarang. A Heun sama dengan absolut, jangan lupa absolutnya, true value kurang A di per true value, karena kalau nggak ada absolut hasilnya bakal min. Iya. Kemudian cetak sama juga ada pada A Ralston, absolute true value kurang B di per true value kali 100. Oke. Kalau saya cetak nilainya sekarang, dengan saya cetak ini juga biar lebih kompleks, saya tandai begini dulu. RK Heun kedua, oke, ini RK Ralston kedua, oke, kita lihat hasilnya. Dan ya, untuk nilai RK Heun 1,110327 seterusnya, RK Ralston adalah 1,11032731 sampai sini kan. Nah, errornya sama, karena nilainya pun sama, maka errornya sama. Itu 0,002465. Kalau kita diminta untuk mencari 0,01 errornya, berarti ini sudah memenuhi ya. Belum ternyata, maksudnya 0,02. Intinya errornya sudah cukup kecil lah. Ketelitiannya udah lumayan gitu. Terakhir, sebagian itu adalah apa yang kamu bisa simpulkan setelah menyelesaikan nomor 1, 2A, dan B. Nah, untuk ini saya gunakan aja ini penjelasan teman kita. Yang didapat setelah menghitung nomor 1 dan 2. Pada soal nomor 1, perhitungan dibedakan menjadi 3 berdasarkan step size. Semakin kecil nilai H, maka iterasi akan semakin banyak, dan iterasi semakin banyak, maka error akan semakin kecil. Oke. Berikutnya, pada soal nomor 2, perhitungan dilakukan dengan metode RK yang dibedakan menjadi 2, yaitu Heun dan Ralston tentunya. Nah, ini dia. Hasil pendekatan metode Heun dan Ralston memiliki nilai solusi yang sama, sehingga errornya juga sama. Nah, untuk nomor 2 sampai seperti itu. Ada pertanyaan untuk nomor 2 ini? Dari A sampai B-nya, sampai D-nya. Iya. Ya, ngomong nomor 3 ini gimana? Itu apa namanya yang di for-nya ya, ini hilang. Yang di for yang itu kan ada enternya tuh, jeda antara K2 sama K2 itu ngaruh nggak sih? Oh, yang ini nggak ada masalah kok. Dalamnya itu sama bawah. Iya. Saya hapus juga gini, nggak ada masalah kok. Hasilnya bakal sama aja. Sama yang for di atasnya juga nggak apa-apa itu kalau nggak di enter. Sama yang mana, Un? Atasnya sama habis K2 kan enter, terus baru for. Itu juga nggak apa-apa kan kalau nggak dispasi? Nggak apa-apa. Siap saja. Tidak terlalu membedakan. Oke, makasih Lina. Oke, Un. Nah, saya lanjutkan. Tadi ngomong-ngomong nomor 3 ini saya minta maaf karena saya belum selesai buat skripnya. Iya, untuk Taylor ini. Mungkin kalau sudah ada teman yang selesai buat nomor 3 ini bisa langsung lanjutkan aja presentasi hari ini. Di nomor 3 saya belum selesai. Jadi belum saya bisa buat hari ini jelasin. Oke, saya hentikan berbaginya. Saya kembalikan sama Sandi. Silakan, San. San, diceluk lu, San.
bocah. Isandinya keluar lagi. Keluar apa Pak Sandi? Aduh. Ya, gimana ya? Saya masih sedikit sekali, masih belum bisa pantas untuk buat dipresentasikan lah, masih belum masih sedikit sekali. Algoritmanya saya masih juga berpikir sih, soalnya masih cari juga referensi yang bagus mana digunain. Dia nggak terlalu beda jauh sih sama apa ya, Euler bagian sini. Dia kurang lebih mirip-mirip dengan cara penyelesaian dia di metode numerik Taylor-nya. Coba ya, coba saya lihat saja. Tapi kayaknya bakal nggak terlalu jelas sih. Taylor. Oh iya. Nih. Nah ini kan dia persamaan Taylor kan seperti ini kan. YXR tambah 1 sama dengan YXR ditambah HY aksen R tambah H pangkat 2 per 2 Y kurang kedua XR seterusnya begitu. Jadi tentunya pasti nanti kita akan punya apa ya? Ini. Kita punya persamaan turunan. Kayaknya ini kita bakal pakai sekali turunan persamaan asli. Sepertinya ya. Kemudian bakal kita turunkan. Jadi kalau ingat lagi pertemuan keberapa itu PMN ya, ada persamaan 1, persamaan turunan kedua, turunan ketiga nanti digunain, dan loopingnya ini juga, looping ini miriplah sama persamaan Taylor yang kita gunakan yang lalu. Kayak itu sih yang saya pikir masih sampai situ. Makanya saya bilang tadi masih kurang bagus nah kalau untuk dipresentasikan sekarang. Oke, yuk. Masih demikian yang saya punya. Iya, mungkin Safar mungkin udah coba-coba buat nomor 3 itu. Andre baru masuk. Oi Andre. Oke, kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, gimana? Kalau semisal nggak ada pertanyaan lagi, maka saya mau cukupkan saja. Oh, alhamdulillah. Cukup. Capek jelasin, woy. Aduh. Oke lah, kalau gitu udah selesai ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Terima kasih, Lil. Apa? Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke. Masih Lil. Taek wewe. Enggak. Ayo, bimbel kenangan, belajar. Ines kemana? Mati, Res.